Kami menggunakan AI untuk mengklasifikasikan tutupan lahan di dalam citra satelit Sentinel-2 untuk Kabupaten Aceh Tamiang yang direkam sebelum dan sesudah banjir akhir November lalu. Dari klasifikasi tersebut, kami menganalisis dampak banjir dan mencoba mengkaji penyebabnya. Dan berikut uraian hasilnya. Kita perhatikan, ini adalah citra satelit Kabupaten Aceh Tamiang sebelum banjir akhir November yang lalu. Area-area berwarna oranye ini adalah pemukiman warga. Jaringan berwarna merah ini adalah jalan-jalan raya yang menghubungkan ribuan lokasi di Aceh Tamiang. Lingkaran kecil berwarna-warni ini adalah sekolah-sekolah di sana, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi. Simbol palang merah, palang hijau, dan wajik berwarna-warni ini adalah fasilitas umum di sana. Ada rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, pasar, tower telekomunikasi, dan tower transmisi listrik. Dan ini adalah Aceh Tamiang setelah banjir bulan November lalu. Warna biru muda ini menunjukkan area yang terdampak banjir. Untuk menghindari misklasifikasi, kami tidak menganalisis bagian citra sebelah kiri atau hulu yang relatif banyak tertutup oleh awan. Dapat kita lihat di sini, sebagian besar pemukiman warga, jalan-jalan raya, fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, pasar, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, hampir semuanya terdampak banjir. Kami sangat berharap semua saudara-saudari kita di sana selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keadaan di sana dapat segera pulih kembali seperti sedia kala. Di dalam kajian ini, kami menemukan tutupan lahan seluas 84.758 hektar atau sekitar 43% dari wilayah Aceh Tamiang yang berdasarkan komputasi AI yang kami lakukan diklasifikasikan sebagai lahan kelapa sawit yang jika diamati lokasinya relatif merata dari hulu hingga ke hilir Aceh Tamiang. Untuk memberikan perspektif, 85.000 hektar itu kira-kira sama dengan 5 kali luas kota Bandung. Jika kita merujuk pada sumber data yang relevan, 25.828 hektar atau 30% diantaranya dikelola oleh 12.000 petani dan 45.641 hektar atau 54% diantaranya dikelola oleh 31 perusahaan. Namun dari 85.000 hektar estimasi luas lahan sawit tersebut, dikurangi luasan lahan yang dikelola oleh 12.000 petani dan 31 korporasi, masih ada sisa lahan sebesar 13.289 hektar yang sampai saat ini belum dapat kami temukan data yang bisa mengkonfirmasi pemilik atau pengelolanya. Tentu kita tidak akan mempermasalahkan 30% perkebunan rakyat yang dikelola oleh 12.000 petani, karena itu semua adalah ekonomi yang kembali ke masyarakat dan kalau di rata-rata hanya sekitar 2 hektar yang dikelola setiap orang petani. Dan 12.000 petani tersebut hanyalah sekitar 6% dari penduduk usia produktif di Aceh Tamiang, yang artinya ekonomi dari kelapa sawit di sana relatif hanya mengalir pada sebagian kecil masyarakat. Belum lagi fakta bahwa sebagian besar petani hanyalah menjual tandan buah segar kepada agen yang harganya ditetapkan oleh agen, membuat posisi para petani lemah dan tidak bisa menikmati nilai tambah dari industri sawit. Yang harus dijelaskan kepada publik adalah sekitar 45.000 hektar atau 54% yang dikuasai oleh 31 perusahaan, plus estimasi 13.000 hektar lebih yang belum jelas data kepemilikannya, yang jika ditotal hampir mencapai 60.000 hektar. Berangkat dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, ada 2 konsen konstitusionalitas di sini. Konsen yang pertama, perihal ekonomi yang berwawasan lingkungan,
Dan konsen yang kedua, perihal keadilan ekonomi itu sendiri. 60.000 hektar lahan sawit adalah wilayah yang sangat luas dan dapat menjadi sumber bencana ekologis. Mengapa? Karena kemampuan sawit untuk mencegah banjir itu jauh lebih rendah jika dibanding hutan alam. Pertama, karena nilai infiltrasi di kebun sawit hanyalah 10 hingga 30 mm per jam dibanding nilai infiltrasi di hutan alam yang mencapai 100 hingga 200 mm per jam. Infiltrasi adalah proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Di kebun sawit, infiltrasi menjadi turun drastis karena terjadi pemadatan tanah atau soil compaction yang disebabkan oleh penggunaan alat berat di saat pembukaan lahan dan pemeliharaan. Kedua, sifat akar sawit yang dangkal karena terkonsentrasi pada kedalaman kurang lebih 0 hingga 60 cm, jika dibanding akar pohon hutan yang menembus 1 hingga 2 meter, menyebabkan tanah di sekitarnya terpecah dan permeabilitasnya rendah, sehingga air sulit untuk meresap. Ketiga, sawit adalah tanaman monokultur, yang artinya ditanam di lahan yang luas tanpa campuran vegetasi lain. Tumpukan sisa organik sawit jauh lebih sedikit dibanding pohon hutan, membuat tanah di sekitarnya miskin nutrisi, tidak gembur, dan lebih cepat memadat. Keempat, kanopi sawit tidak memiliki lapisan vegetasi yang beragam, menyebabkan hujan langsung menghantam tanah, yang daya pukulnya bisa meningkatkan kemungkinan erosi dan mempercepat aliran permukaan yang dapat memicu banjir. Kelima, koefisien limpasan permukaan sawit atau runoff adalah 0,4 hingga 0,6, di mana nilai ini 2 kali lebih tinggi dari koefisien runoff hutan alam. Koefisien runoff mengindikasikan bagian dari air hujan yang tidak masuk ke dalam tanah dan langsung mengalir di permukaan. Semakin tinggi runoff, semakin besar potensi banjir dan erosi. Konsen konstitusionalitas yang kedua adalah masalah keadilan ekonomi yang kiblatnya adalah kemakmuran rakyat. Ini dengan asumsi kuat, kita kesampingkan sementara prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan tadi. Dengan 45.000 hektar lahan sawit yang dikuasai 31 perusahaan, itu artinya setiap perusahaan rata-rata menguasai sekitar 1.472 hektar atau 684 kali lipat rata-rata luas lahan yang dikelola seorang petani di Aceh Tamiang. Dari sini, gamblang secara empiris, ada ketimpangan 600 kali lipat antara perkebunan rakyat dengan korporasi. 30 satuan korporasi hanya mewakili ekonomi segelintir orang pemiliknya, tapi 12.000 petani mewakili ekonomi 12.000 keluarga, atau sekitar 48.000 rakyat kecil jika berasumsi satu keluarga terdiri dari 4 orang. Ketimpangan ini akan semakin parah jika seandainya sisa 13.000 hektar lahan sawit yang belum jelas data kepemilikannya tadi ternyata juga dikelola oleh korporasi.